pentingnya saya pikir bagi Persija agar tidak kemasukan gol di menit-menit awal. Kita tahu memang tipikal permainan Persija musim ini adalah mereka bermain lebih bersabar, lebih banyak memainkan bola di lini tengah dan hanya mencoba mencuri bola. Kembali sebuah peluang. Ya, Firman Utina, dan kali ini Aliudin, kembali Firman Utina. Pelanggaran Zhang Shu tadi dijatuhkan oleh Leo Saputra. Atau Han Ji-ho. Ya, kita melihat Yongki seperti menjadi tulang dalam daging. Kita melihat bagaimana ia begitu merepotkan para pemain Persija, dan kali ini justru Mustafic yang melanggar seorang dalam kotak penalti, masih membentur kaki Ismet Sofyan. Jeffrey. Oh, berkali-kali Bung, kita saksikan Yongki Aribowo menjadi sasaran keras dari back-back atau pemain belakang Persija Jakarta. Ya, dan kita melihat jelas sekali tadi Abanda menerkam seorang Yongki, dan sedikit spesifik kalau kita melihat bagaimana seorang Abanda Herman nampak meninggalkan posnya. Jeffrey. Ya, Abanda. Lagi-lagi Herman Abanda harus menjatuhkan lawan. Kali ini Meka Nasirofan. Ya, wasit Viator Ambarita memberikan kartu kuning untuk Herman Abanda. Ya, saya kira sebuah ganjaran yang pantas diterima oleh Herman Abanda. Ini merupakan pelanggaran yang beruntun dilakukan oleh Abanda sebelumnya ia melakukannya terhadap Yongki, dan kali ini masih Jeffrey berikan pada Yongki yang selalu ditempel ketat oleh kali ini Mustafiz Fahrudin. Tindakan provokasi seperti inilah yang saya kira harus dihindari. Bentrokan-bentrokan yang saya kira tidak perlu untuk disikapi berlebihan oleh setiap pemain. Ya, tindakan provokasi yang akhirnya juga dapat mempengaruhi supporter yang berada di stadion. Dan ini kita melihat sebuah peluang dari Mustafic yang kembali kita melihat tidak jelas mengarahkan bola ke siapa, dan ini kita melihat jelas sekali pelanggaran yang sangat keras, dan peran wasit tentunya dibutuhkan dalam hal ini, bukan terhadap dorongan Mahyadi, tapi disinilah peran seorang pelatih Benny Dolo dibutuhkan agar bisa memecah deadlock yang terjadi di lini depan bagi Persija Jakarta. Meskipun kita tahu bahwa di bangku cadangan Persija masih memiliki seorang Musafri dan juga Emmanuel Serge, dan kembali tampaknya ada sebuah pelanggaran. Kembali Mahyadi Panggabean. Ya, berkali-kali suhu yang sudah sangat memanas. Ya, begitu emosional, 2-11 Bung Yusuf. Ya, tidak perlu saya kira ya, masing-masing pemain kita lihat Yongki juga sudah mulai terpancing untuk melakukan reaksi yang saya kira terlalu berlebihan. Disinilah dibutuhkan kesadaran dari masing-masing pemain untuk bisa menjaga atmosfer agar tetap terkendali, karena tugas wasit semakin berat jika setiap pemain mencoba melakukan provokasi. Kita lihat Mustafic terlibat dengan Gunawan dan ada gerakan seolah-olah mencekik dari Leo terhadap Gunawan. Dan kita lihat Yongki bersih tegang dengan beberapa pemain Persija. Kata oleh John Honorion de Kugebe. Ya, kita melihat di sini bagaimana Leo Saputra yang saya melihat kali pertama mencoba melakukan pergerakan ke depan, dan cukup tegas wasit. Saya pikir langsung memberikan kartu kuning kepada Jeffrey Dwi Hadi yang kali pertama saya melihat melakukan pelanggaran di pertandingan ini, dan langsung diberikan sebuah kartu kuning. Dan ini adalah inisiatif yang baik sebenarnya dari Leo untuk melakukan pergerakan. Ya, kembali Mahyadi Panggabean. Han Ji-ho.
Oh, Zhang Shu. Oh. Kita lihat begitu mudah sekali dan ternyata lebih dulu offside. Pertama ini akan selesai dan kedudukan masih tetap 1-1. Bambang Pamungkas kali ini 1-2 Aliuddin. Sayang sekali berdiri offside. Betul. Sebuah kombinasi yang baik sebetulnya. Sebuah triangle long passes yang Ya, kita melihat di sini Bambang tampak dilanggar oleh seorang Gunawan dan kita melihat di sini kecerdikan seorang Bambang Pamungkas yang memang menggunakan inilah salah satu faktor yang harus diwaspadai oleh para pemain belakang Kediri. Kembali kita melihat sebuah sliding tackle yang impresif dari Gunawan. Ya, terkapar Leo Tupamahu tadi. Iya. Sedikit salah. Betul. Bertumpu, Bung. Ya, kita melihat memang di sana bukan sebuah pelanggaran dari Zhang Shu. Di Jakarta, Thea Musafri juga Erik Setiawan bersiap diturunkan oleh pelatih Benny Dolo. Lagi-lagi pemain belakang Persija Jakarta harus menghentikan pergerakan Yongki Aribowo. Ya, ini adalah kesekian kali Yongki dilanggar dan kita melihat bagaimana kontrol bola seorang Yongki Aribowo memang cukup mencemaskan lini belakang Persija Jakarta. Leo Saputra, ya, kita melihat melakukan pelanggaran yang keras dan kita melihat ada sedikit perdebatan dengan wasit. Ya, kita saksikan. Ya, kartu kuning sepertinya diberikan pada kapten kesebelasan Persija Jakarta, Bambang Pamungkas. Yang kita kenal memang Bambang Pamungkas jarang. Namun karena ini tampaknya ada pelanggaran pertama dari Legimin, sehingga wasit tidak memberikan kartu. Offside. Kembali sebuah kesempatan yang sebetulnya bisa dimanfaatkan untuk menjadi gol, namun lagi-lagi gagal. Akhirnya Leo Tupamahu harus menerima kartu kuning dari wasit Viator Ambarita. Ya, kartu kuning ke-8 bagi Leo Tupamahu pada musim ini. Kompromi, dan itulah salah satu resikonya di mana ia bisa sering mendapatkan kartu kuning ataupun teguran-teguran dari wasit. Resiko seorang pemain belakang, Bung. Ya, juga memang karakter dari Leo, pemain yang tidak kenal kompromi jika 1 melawan 1 dengan menyerang lawan. Bali offside, sangat disayangkan Aliuddin. Mahyani. Ya. Menarik untuk melihat prosesi sebenarnya terjadi penalti dari tayangan ulang. Ya, kita lihat bagaimana Abanda coba merelai teman-temannya agar tidak terpancing emosi dan bereaksi berlebihan terhadap keputusan wasit Viator Ambarita. Kita
Kita masih menantikan apa yang terjadi sesungguhnya. Ya. Pergerakan yang memang sangat membahayakan yang dilakukan Mahyadi ke lini pertahanan Persija Jakarta tadi. Dan justru ia lakukan dari posisi kanan. Ya. Sesuatu yang sangat, dan bukan berada pada posisi sebenarnya seorang Mahyadi Pangabean. Ya. Inilah yang saya kira patut diperdebatkan Bung Yopi dan juga Binder, karena sebetulnya kalaupun ini dianggap pelanggaran, meski lebih kental sebagai diving, jatuhnya pun ada di luar, artinya posisinya terjadi di luar maksudnya. Meski kita lihat Mahyadi jatuh ke dalam, tapi apapun wasit sudah memutuskan ini sebagai sebuah penalti, tentu saja sangat kontroversial saya kira. Ya, kita saksikan protes dari pemain-pemain Persija Jakarta dari kapten ke-11 Ismet Sofyan yang menggantikan posisi dari Bambang Pamungkas. Ya, ini situasi yang saya pikir sulit diterima oleh para pemain Persija ya. Benar sekali. Mengingat mereka juga sudah bermain impresif di babak kedua tadi, memperoleh beberapa kali peluang, dan kita melihat Baihaqi bagaimana ia melakukan sliding dan bagaimana Mahyadi tampak terjatuh di dalam kotak penalti.